Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Kita melanjutkan pembahasan atau kajian kita pada kitab Syarhus Sunnah karya siapa penulisnya? Kunyahnya Al-Imam Barbahari. Kunyahnya siapa? Abul Hasan. Naam. Dulu Syekh Mubil menyatakan la yujibanna illa al-mas'ul, kata beliau. Enggak boleh menjawab kecuali yang ditanya. Naam, barakallahu fiik. Kunyahnya siapa? Abul Hasan. Nah, betul? Benar? Abul Hasan. Nah, Abu Abdullah Hasan bin Ahmad. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Aiman, betul kunyahnya Abul Hasan? Salah, yang benar Abu Muhammad. Namanya Hasan bin, betul. Siapa yang bisa menyebutkan? Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Dari mana beliau asalnya? Dari mana? Barbahar. Jazakallah khair. Siapa yang bisa menjawab? Dari Baghdad. Baghdadi dia, ya. Beliau adalah salah seorang ulama dari negeri Baghdad. Siapa yang bisa menyebutkan wafatnya beliau? Kapan beliau wafat? Diangkat tangannya yang bisa. 329 Hijriah. Hasan. Barakallahu fikum. Baik, itu sekedar tanya jawab mukaddimah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, wa qala, kemarin kita berhenti pada pernyataan muallif, faman lam ya'khud anhum, barang siapa yang tidak mengambil prinsip agamanya dari para sahabat, faqad dhalla wabtada'a, maka sungguh dia telah tersesat dan telah mengadakan bid'ah dalam prinsip tersebut. Faqad dhalla wabtada'a. Nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh muallif. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah dhalalah. Perhatikan lafaz kul. Lafaz kul ini berfungsi atau berfaedah makna yang bersifat umum. Sehingga waalaikumsalam, kullu bid'atin, seluruh bid'ah tanpa kecuali. Tidak ada itu bid'ah yang diperkecualikan dari dhalalah. Semua bid'ah adalah dhalalah. Tidak ada bid'ah hasanah. Kalau ada yang menyatakan bid'ah terbagi menjadi dua, dhalalah dan hasanah, ini adalah pembagian yang tidak pernah dikenal di kalangan salafus saleh, tidak pernah dikenal oleh para ulama mazhab yang empat, tidak pernah dikenal oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Tetapi baru muncul pada akhir-akhir zaman ini, bahwa bid'ah terbagi menjadi dua, ada yang dhalalah, ada yang hasanah. Ini adalah pembagian yang diada-adakan, adalah pembagian taksim yang belum pernah ada sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Pernyataan Imam Al-Barbahari ini berasal dari sebuah hadis. Bersumber dari sebuah hadis, yaitu hadis yang sering disebutkan di dalam mukaddimah khutbah, ya, iyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari berbagai amalan yang diada-adakan, berbagai akidah, berbagai prinsip yang diada-adakan
Naam, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan seluruh yang baru muncul, belum pernah ada sebelumnya di dalam urusan agama ini, baik amalia ibadah, akidah, manhaj, cara berdakwah dan yang lainnya, yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya, tidak ada permisalan sebelumnya, maka dia adalah bid'ah, kata Rasulullah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini yang mengucapkan kullu bid'atin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh telah berani, telah lancang, ya, paham lancang ya? Nah, berani terhadap Rasul. Ketika ada Rasul, dia mendengar Rasul menyatakan kullu bid'atin dhalalah, sementara dia menyatakan tidak. Bid'ah itu ada yang dhalalah, ada yang hasanah. Nah, hati-hati seputar permasalahan ini, tentunya ada syubhat yang banyak. Barakallahu fikum. Maka di antara manhaj ahli sunnah adalah kita menyibukkan diri, menggunakan seluruh waktu dan kesempatan kita untuk mempelajari bagaimana salafus saleh memahamkan kepada kita agama ini. Jangan coba-coba, jangan ada yang berani mencoba mempelajari syubhat tanpa bimbingan ulama. Karena syubhat itu, kata ulama, khattafah, dia menyambar sebagaikan petir, ya. Wal qulubu dha'ifa, sementara qalbu itu dha'ifa, sangat lemah. Kalau syubhat masuk ke dalam qalbu, biasanya sulit untuk keluar. Illa man rahimah rabbuh, kecuali kalau Allah merahmati dia untuk selamat dari syubhat tersebut. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, qala wad dhalalatu ahluha finnar. Kesesatan dan pengusung kesesatan, pelaku kesesatan itu tempatnya di dalam an-nar. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah juga pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang 72 kelompok yang 73 kelompok yang akan terpecah di tengah umat ini, dinyatakan 72 darinya adalah finnar. Kulluha finnar illa wahida. Seluruhnya finnar. Kenapa mereka finnar? Karena mereka berjalan, berprinsip dengan bid'ah, prinsip yang tidak pernah ada contohnya, muhdats, baru munculnya di zaman setelah Rasulullah dan para sahabatnya. Qala rahimahullah, wa qala Umar ibn al-Khattab, la udhra li ahadin. Sudah didapati? La udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dhalala faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah wa anqata'al udhru. Nah, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, sudah ada di sana di dalam footnote, ya. Dalam Ibanatul Kubra, Ibnu Battah adalah salah satu murid daripada Al-Imam Al-Barbahari. Al-Imam Ibnu Battah, penulis kitab Al-Ibanatul Kubra, adalah salah satu murid dari Al-Imam Al-Barbahari. Beliau memiliki salah satu karya namanya Al-Ibanatul Kubra. Nah, dalam kitab ini beliau menukil asar dari Umar bin Khattab. Walaupun pada sanadnya ada inqita', ya, terputus, namun semisal ini dinukil dari para sahabat, semisal ucapan Umar ini dinukil dari selain dari Umar bin Khattab yang maknanya sama dengan ini. Perhatikan baik-baik. Qala la udra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda. Tidak ada udur bagi seorang pun yang melakukan sebuah kesesatan sementara dia mengira itu adalah kebenaran. Tidak ada udzur bagi seorang pun yang berakidah dengan akidah yang sesat, yang menyimpang, dalam keadaan dia mengira itu adalah sebuah kebenaran. Nah, wala fi huda tarakahu hasibahu dhalala, dan tidak pula ada udzur bagi seorang pun dia meninggalkan sebuah prinsip yang benar, dia mengira dan menyangka bahwa itu adalah kesesatan. Sebaliknya, tidak ada udzur.
Dijelaskan oleh para ulama, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwa maksud tidak ada udzur bagi seorang yang melakukan kesesatan dalam keadaan dia mengira bahwa itu adalah kebenaran. Ini adalah dalam permasalahan-permasalahan pokok agama, dalam permasalahan akidah dan iman yang tidak ada lagi ijtihad di sana. Tidak boleh lagi adanya ijtihad. Ya, tidak dibenarkan lagi adanya ijtihad. Nah, dalam permasalahan-permasalahan prinsip, ya, tidak ada udzur bagi seorang pun. Nah, begitu juga seorang yang meninggalkan, tidak mengamalkan, tidak berkeyakinan dengan salah satu prinsip. Misalkan, ya, seorang barakallahu fikum mencela sahabat Nabi. Walaupun satu orang sahabat Rasul yang dia cela, yang dia hina, nah, tidak ada udzur baginya. Tidak ada yang kemudian mungkin dia nggak paham, mungkin dia berpandangan seperti ini dan seperti itu. Nah, tidak ada udzur bagi dia, karena Rasulullah dengan tegas telah menyatakan, la tasubbu ahadan min ashabi, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencoba untuk menghina satu orang dari sahabatku saja. Nah, jangan mencoba. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan ada pembahasan tentang permasalahan ini, insyaallah. Namun tidak ada udzur ya, dalam hal ini, karena ini masalah yang sudah sangat jelas. Berbeda dengan permasalahan seorang beristihad ya, dalam perkara, dalam hal ibadah yang memungkinkan di situ istihad. Misalnya, apakah seorang yang barakallahu fikum sholat dalam keadaan di pakaiannya itu ada sesuatu yang najis, ya, bajunya terkena benda najis, ya, kemudian dia baru menyadari setelah selesai sholat, ya, dia sholat maghrib, ternyata di pakaiannya ada sesuatu yang najis. Dia bilang, oh ya tadi ada terkena benda najis. Tetapi baru ingat dia setelah sholat isya. Di sini ada istihad di kalangan ulama. Apakah dia harus mengulang sholatnya setelah lewat waktu, ataukah dia diberi uzur karena ketidaktahuannya tadi? Ini adalah masalah istihad. Nah, tidak kemudian kita nyatakan kamu telah tersesat. Tidak. Nah, begitu pula dalam masail barakallahu fikum ibadah yang lainnya. Nah, dalam permasalahan ibadah yang lainnya, barakallahu fikum, yang seperti ini bukan maksud daripada Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Tetapi yang dimaksud oleh beliau adalah dalam berbagai masalah, prinsip-prinsip agama, pokok-pokok dasar agama yang tidak ada istihad di sana. Misalnya, seorang melakukan pemberontakan kepada waliul amr, mengkafirkan pemerintah. Nah, hari ini sudah jelas perkara prinsip, permasalahan prinsip yang tidak ada istihad di dalamnya. Tidak dibenarkan seorang menentang waliul amr. Barang siapa yang prinsip dia, dakwah dia berjalan di atas prinsip penentangan kepada waliul amr, memberontak waliul amr, mengkafirkan waliul amr, ya, sungguh dia telah jatuh kepada penyimpangan dan tidak ada udzur baginya dalam hal ini. Nah, karena ini bukan permasalahan ijtihadiyah. Ini permasalahan prinsip yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu muallif, antum perhatikan pernyataan Al-Barbahari rahimahullah, nam wa buyyinatil umur, kata beliau, faqad buyyinatil umur. Perhatikan kata-kata ini, didapat faqad buyyinatil umur. Sesungguhnya permasalahan-permasalahan itu sudah dijelaskan dengan jelas, buyyinat. Nah, bukan dzukirat. Kalau dzukirat itu telah disebutkan, tapi kalau buyyinat dari kata-kata bayyinah, sesuatu yang jelas, terang, benderang. Nah, sehingga tidak ada lagi uzur dalam hal itu. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga dalam prinsip-prinsip yang lainnya. Misalkan seorang mengingkari bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jal di jannah nanti. Nah, ada seorang muslim mengingkari, saya tidak beriman dengan ini. Tidak ada udzur baginya. Karena ini masalah sudah jelas
Tidak ada ijtihad. Seorang yang mengingkari bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya, Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Kemudian dia mengingkari hal ini dan menyatakan Allah itu tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, begitu juga seorang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tetapi adalah makhluk, sebagaimana akidah kaum Jahmiyah. Nah, maka tidak ada uzur bagi orang tersebut karena ini permasalahan akidah yang jelas, dalil-dalilnya wadih, nampak terang. Nah, berbeda dengan permasalahan-permasalahan istihadiyah yang masih memungkinkan untuk diberi uzur bagi yang jatuh pada kesalahan padanya. Barakallahu fikum. Qala faqad buyyinatil umur wa thabatat al-hujjah. Telah dijelaskan berbagai urusan tersebut dan telah kokoh berbagai hujjah, wangqata'al uzur, dan telah terputus uzur setelah itu. Ini pernyataan dinukil dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, qala wa dzalika, kemudian Al-Imam Al-Barbahari kembali berkata, Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari kembali berkata, wa dzalika anna as-sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-din kullihi wa tabayyana lin-nasi fa'ala an-nasi al-ittiba'. Hal ini dikarenakan kenapa tidak ada uzur dalam apa tadi, permasalahan yang bersifat prinsip, pokok dasar agama. Nah, yang tidak bisa atau tidak boleh di sana ada ijtihad. Nah, tidak dibenarkan adanya ijtihad dalam hal itu. Oh, saya mau beristihad, boleh kok mencela sahabat itu, dibenarkan. Oh, pandangan saya bahwa seorang pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti dia kafir. Menurut pandangan saya, tidak semua urusan kita harus bersabar di dalam menghadapi pemerintah. Sementara Nabi menyatakan apa? Wajib bersabar. Nah, atau ada lagi yang mengatakan bahwa ya menurut saya mengingat adanya perkembangan politik di zaman ini, maka sudah pantas bagi kita untuk ikut di dalam acara demokrasi. Nah, tidak ada uzur baginya dalam hal-hal yang sudah jelas, nampak, tidak boleh ijtihad di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Antum bisa memahami kata tidak boleh versi Indonesia ya. Nah, karena anak-anak mau salah terus. Nah, barakallahu fikum. Nah, harus versi Indonesia apa maknanya? Ya, kalau versi Malaysia mubah ya itu. Nah, anak pernah beri ceramah di Johor, sering keluar kata-kata harus, kemudian ada beberapa bilang harus, kalau di sini artinya mubah. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya wajib ya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa tidak ada uzur? Al-Imam Al-Barbahari kembali menyebutkan alasannya, sebabnya. Wa dzalika anna as-sunnah wal jamaah. Hal itu karena as-sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama ini. Wal jamaah, jamaah itu siapa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah disebutkan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya. Masih ingat? Nah, bahwa al-jamaah itu adalah para sahabat. Yang demikian dikarenakan sunnah, dan al-jamaah yakni para sahabat qad ahkama amraddin, telah mengokohkan berbagai hujjah agama ini tadi. Nah, sudah kokoh, kuat. Nah, wa tabayyana linnas, dan telah
terang kepada manusia, jelas kepada manusia, fa'alan nasi al-ittiba, maka wajib atas manusia ini untuk berittiba, mengikuti prinsip sunnah dan al-jamaah tadi. Nah, jadi kalau kita mendengar kata-kata ahlus sunnah wal jamaah, ada beberapa makna di antaranya. Ahlus sunnah wal jamaah maknanya adalah orang yang selalu berpegang dengan sunnah Rasul, yakni prinsip Rasul, sistem dan manhaj Rasul, ya. Kemudian wal jamaah yang selalu bergabung, bersatu, berteman karena sunnah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ahli sunnah adalah orang yang berpegang dengan sunnah, yakni sunnah Rasul. Wal jamaah yakni prinsip para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa antum menyatakan bahwa diri antum ahli sunnah? Ya, saya berkeinginan, berprinsip di dalam beragama ini untuk selalu mengikuti jejak sunnah. Memahami Al-Quran, mengikuti jejak sunnah. Memahami akidah dan iman, mengikuti jejak sunnah. Nah, wal jamaah yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Loh, kenapa harus mengikuti jejak para sahabat Nabi? Ya, karena Rasulullah menyatakan, nah, ketika menyebutkan satu golongan yang akan selamat, dan saya berharap, bukan saya mengklaim bahwa diri saya adalah golongan yang selamat, atau teman saya atau kelompok pengajian saya adalah golongan yang selamat, kalau yang belajar Islam kepada ustadz saya adalah golongan yang selamat. Tidak, tetapi saya dan teman-teman berkeinginan, berharap saya adalah menjadi orang yang tergolong dalam golongan yang selamat, atau dinamakan al-firqatun najiyah. Nah, apa itu golongan yang selamat? Bagaimana caranya selamat? Rasulullah menjelaskan, yaitu man kana mithlu ana alaihi al-yaum wa ashabi, barang siapa yang berada di atas prinsip yang aku dan para sahabatku berada di atas prinsip tersebut. Nah, maka saya ingin mengikuti jejak mereka agar selamat. Nah, dan bukan semua amaliyah saya, akhlak saya, akidah saya berarti sudah sesuai dengan mereka, tetapi saya berupaya. Saya memohon kepada Allah kekurangan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya masih jahil, belum berilmu tentangnya, semoga Allah memberikan kepada saya ilmu tentangnya. Demikian seorang ahli sunnah wal jamaah. Sampai di sini ada yang belum jelas sebelum saya lanjutkan. Nah, terkait dengan masalah pernyataan yang dinukil dari sahabat Umar bin Khattab, beliau menyatakan la uzra li ahadin fi dhalalatin raqibaha sibaha huda, yang sudah kita baca baru saja. Tidak ada uzur bagi seorang pun yang melakukan kesesatan, nah, dalam keadaan dia menyangka, mengira bahwa itu adalah kebenaran. Menyangka atau mengira. Nah, sehingga sangkaan, perkiraan seseorang bahwa dia berada di atas al-haq tidak cukup. Nah, tidak menjadi rekomendasi bahwa dia berada di atas al-haq. Nah, tidak kemudian menjadi uzur. Ya akhi, dia sebenarnya menginginkan kebaikan, cuma dia tidak paham, menyangka kesalahan, kesesatan dan penyimpangan dia itu adalah kebenaran. Tidak ada uzur. Nah, dalam masalah apa tadi? Permasalahan prinsip dan akidah atau pokok-pokok dasar Islam. Nah, maka begitulah keumuman ahlul batil. Mereka berada di atas kebatilan dalam keadaan mereka mengira, menyangka bahwa mereka berada di atas al-haq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Nam qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah." Maukah kalian, kata Allah, aku beri kabar tentang keadaan orang-orang yang paling merugi amalannya. Beramal tapi merugi. Berbuat dia tetapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya, ya,
wahum yahsabun, dalam keadaan mereka mengira, menyangka, yuhsinuna sun'a, mereka sedang berbuat amalan, berprinsip dengan amalan dan prinsip yang benar. Nah, tidak ada udur. Bahkan Allah nyatakan akhsarina a'mala, orang-orang yang paling merugi. Bukan saja merugi, akhsarin, bukan khasirina. Khasirin artinya orang-orang yang merugi, tapi akhsarin orang-orang yang paling merugi. Jadi tidak ada udur dalam permasalahan-permasalahan akidah dan iman. Barakallahu fikum. Maka dari itu, thalabul ilmi itu adalah fardu, wajib. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Nah, belajar ilmu, yakni Islam, akidah, iman, nah manhaj adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Barakallahu fikum. Begitulah dinukilkan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang ayat tadi di surat Al-Kahfi, ya, tentang ayat yang baru terakhir saya bacakan. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa yang dimaksud dengan ayat ini juga adalah al-qaum al-khawarij. Yang dimaksud, nah, termasuk dalam tafsir ayat ini adalah kaum khawarij. Mereka mengira, ya, apa yang mereka lakukan, penyimpangan yang mereka lakukan, pengkafiran yang mereka lakukan, pemberontakan yang mereka lakukan itu adalah, barakallahu fikum, adalah sebuah kebenaran. Nah, tidak ada udzur bagi mereka. Barakallahu fikum. Karena masalah ini sudah jelas, hadis-hadisnya jelas. Fa'alan nasi al-ittiba', kata al-Imam al-Barbahari. Maka yang wajib atas manusia adalah mengikuti. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu juga dalam atsar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebuah atsar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Kisah ini cukup panjang. 6. Qala di suatu hari sahabat Abu Musa al-Ash'ari datang menemui sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di saat itu sudah ada beberapa orang di depan pintu rumah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Orang-orang yang menunggu itu dalam rangka meminta fatwa. Jadi hampir setiap hari di depan pintu rumah Abdullah ibnu Mas'ud berkumpul manusia banyak, menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud ke masjid. Baik subuh, ada yang tertidur di depan pintu, zuhur, asar, maghrib, isya, menunggu. Nah, barakallahu fikum. Begitu pintu dibuka, mereka mengejar Abdullah bin Mas'ud, bertanya, yang satu bertanya tentang ini, yang satu tentang ini, yang satu bermacam-macam. Nah, barakallahu fikum. Sampai di suatu hari Abu Musa datang ke depan pintu sana, kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada, apakah sudah sahabat Abdullah bin Mas'ud membukakan pintu untuk kalian? Sudah keluar beliau? Kata mereka belum. Maka sahabat Abu Musa pun menunggu. Nah, begitulah adab seorang talibul ilm. Nah, bertanya kepada yang lebih kibar, bersabar, menunggu. Nah, meminta bimbingan. Seorang sahabat Abu Musa, sahabat kibar. Nah, termasuk salah satu sahabat kibar, Abu Musa al-Ash'ari. Namun beliau bersama yang lainnya menunggu di depan pintu. Nah, bukan kemudian, ya sudah, sampaikan salam, nanti saya kembali lagi ya. Nah, kalau sudah keluar Abdullah bin Mas'ud, tolong kabari saya. Enggak, dia menunggu juga bersama yang lainnya. Nah, walaupun yang lainnya itu sebagian dari kalangan tabi'in, istilahnya generasi yang berikutnya, tetapi sabar menunggu di depan pintu sampai akhirnya Abdullah bin Mas'ud keluar
membukakan pintunya dan hendak keluar dari rumahnya. Di saat itu Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Falamma kharajakumna ilaihi jami'an." Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya, kami bersama-sama berdiri. Menyambut keluarnya beliau. Faqala lahu Abu Musa, maka sahabat Abu Musa berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman." Kunyah Abu Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. "Inni ra'aitu fil masjida atau fil masjidi anifan amran ankartuhu." Aku baru saja mendapatkan sesuatu yang aku mengingkarinya di masjid. Aku melihat sesuatu di masjid yang aku sendiri mengingkari perbuatan itu, pemandangan tersebut. Qala walam ara walhamdulillahi illa khairan. Kata sahabat, aku melihatnya, ya, amalan mereka sekilas nampak baik. Aku tidak melihat adanya ketidakbaikan atau kemungkaran di sana. Tetapi aku melihat kok aneh ini, asing, ya, ajib. Tetapi terkesan bahwa itu adalah amalan baik. Faqala fama huwa? Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa itu? Faqala in ishtu aw in ishta fasatarah. Jika kamu masih hidup, pasti kamu akan melihat kejadian itu di masjid yang saya lihat. Qala rahimahullah. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salah fi kulli hilqatin aw halqatin rajulun wa fi aydihim hasa fayaqul kabbiru 100 fayukabbiruna 100 wa yaqul hallilu 100 fayuhalliluna 100 wa yaqul sabbihu 100 fayusabbihuna 100. Qala famadza qulta lahum? Kata sahabat Abu Musa, aku melihat di sana ada halqah, yakni sekelompok orang di sana, sekelompok orang di situ. Mereka itu barakallahu fikum, kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, duduk di masjid menunggu waktu sholat. Selesai sholat menunggu halaqah di situ, halaqah. Di masing-masing halaqah, di masing-masing majelis ada pemimpinnya. Dan mereka memegang hasa, kerikil, ya, kerikil. Kemudian pimpinan majelis menyatakan hallilu 100, berucapkanlah la ilaha illallah 100 kali. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Sabbihu 100, ucapkan subhanallah 100 kali. Dan seterusnya. Dari berbagai zikir tersebut dipimpin, ya, dalam bentuk seperti yang diceritakan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Maka ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud datang menemui mereka di masjid, qala bertanya, ma hadzal ladzi arakum tasna'un? Apa ini? Apa yang kalian lakukan ini? Yang sekarang aku lihat ini apa? Mereka berkata, qalu ya Aba Abdurrahman, hasa nu'iddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini hanya sebatas kerikil-kerikil yang kami gunakan untuk menghitung tasbih, tahmid, tahlil. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan, qala fa'iddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, silakan kalian menghitung dosa-dosa kalian. Silakan hitung dengan kerikil itu dosa-dosa kalian. Dan saya yang menjamin bahwa amal kebaikan kalian tidak akan hilang. Tapi kalian hitung itu dengan kerikil tadi. Kata siapa? Sahabat Abu Mas'ud, Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala waihakum ya ummata Muhammad, ma asra'a halkatakum. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Kepada hadirin. Betapa cepatnya kebinasaan kalian, betapa cepatnya kehancuran kalian ini. Qala haula sahabatu nabiyikum mutawafirun. Perhatikan itu, para sahabat Nabi kalian, para sahabatnya masih ada. Coba hujjah lagi bahwa sahabat adalah tempat kembali, tempat bertanya, tempat meminta bimbingan. Bagaimana seorang berislam, bagaimana berakidah, beribadah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ucapan pertama yang keluar
ketika menegakkan hujjah kepada mereka, haula sahabatu nabiyyukum mutawafirun. Itu para sahabat Nabi, masih ada mereka, masih banyak. Betapa cepatnya kalian ini jatuh pada kehancuran, kebinasaan. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini suatu hal yang penting. Di zaman ini pun ketika kita hendak beramal, berakidah, berdakwah, jadikan sahabat itu sebagai mizan. Memahami ayat. Ada seorang yang berdalil dengan ayat Al-Quran untuk ikut dalam arena politik. Ya. Ketika disampaikan, ya akhi, Rasulullah SAW di antara sunnah, prinsip dan akidah adalah tidak boleh kita meminta-minta jabatan. Tidak boleh kita meminta kedudukan di pemerintah dan yang semisalnya. Rasulullah SAW menyatakan, "Na'am barakallahu fikum, na'am la tas'alul imarah." Jangan sekali-kali kalian meminta kepemimpinan. Nah, dalam hadis yang lainnya, "Inna la nu'ti hadzal amal ahadan sa'alahu." Sesungguhnya kami, kata Rasulullah, yakni Islam ini, tidak akan pernah memberikan kedudukan atau jabatan ini, ya, difahami ya, jabatan, nah, posisi dalam pemerintah, nah, kepada seorang yang memintanya. Meminta saja, jadikan saya sebagai menteri, jadikan saya sebagai mufti, jadikan saya sebagai kepala kantor keuangan, ya, barakallahu fikum, dan yang semisalnya, tidak diberikan. Apalagi dia harus memuji-muji dirinya, menyanjung dirinya, bahwa saya orang yang amanah, partai saya adalah partai yang akan mengemban amanah, bahwa kami akan berbuat begini untuk bangsa ini, kami. Sebatas meminta saja, tanpa harus mentazkiyah dirinya, dalam Islam tidak boleh diberi. Nah, ini adalah prinsip yang jelas. Tiba-tiba ada seorang politikus atau para politikus di zaman ini yang mengatasnamakan Islam menyatakan, lah itu Nabi Yusuf meminta, ij'alni ala khazain. Nah, jadikan aku sebagai penanggung jawab perbendaharaan keuangan negara. Nah, berarti boleh. Nah, ini syubhat. Nah, sesuatu yang jelas dalam sunnah pasti dibantah dengan sebuah syubhat. Hati-hati. Antum kalau menghadapi seperti ini, afwan, yang saya tahu dari prinsip bahwa dalam Islam, dalam sunnah Nabi dan sahabat tidak boleh meminta jabatan. Nah, dilarang. Nah, loh ini bagaimana Nabi Yusuf? Kalau antum tidak punya jawabannya, tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ahli tafsir. Bukankah kita memahami tafsir itu dengan pemahaman sahabat? Nah, sahabat telah mendengar ayat ini, bahkan hafal ayat ini, tapi tidak berdalil seperti Anda berdalil. Tidak seorang pun sahabat kemudian menyatakan, ya Rasulullah, jadikan saya khalifah sepeninggalmu. Wahai Abu Bakar, angkatlah saya sebagai menteri di bidang ini, di bidang itu. Tidak ada seorang sahabat yang meminta. Barakallahu, masing-masing malah menghindar, menjauh dari jabatan, dari kedudukan. Ada yang menangis ketika akan diangkat, jangan saya, lari dia. Tidak mau menjadi diangkat sebagai penanggung jawab atau menteri atau gubernur. Semua sahabat menghindar. Sekarang Anda yang lebih paham tentang din ini, Anda yang lebih paham tentang Al-Quran atau ke sahabat Nabi? Kalau dia menyatakan, ya saya juga bisa paham, cepat tinggalkan orang ini, ya, cepat jauhi. Nah, ini syubhat. Sesungguhnya syaitan yang menggerakkan lisan dia. Nah, barakallahu fikum. Kata assalamualaikum, tinggalkan. Ya. Kalau dia menyatakan, ya sahabat, tapi kan, lah, jangan pakai tapi. Nah, sahabat ya yang lebih tahu. Iya, ayo buka buku-buku dan kitab-kitab ulama. Kita lihat bagaimana sahabat menafsirkan ayat ini. Ya saya belum belajar bahasa Arab, belajar dulu. Barakallahu fikum. Ini agama, ini Islam. Anda harus menghargai Islam, harus menghargai Al-Quran, ya, harus menghargai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud melanjutkan, wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihu baba dhalalah. Subhanallah, kata Ibnu Mas'ud. Nah, dan ini pula, perhatikan, pakaian Nabi masih belum hancur. Pakaian yang dipakai oleh Nabi berarti baru masa Rasulullah meninggal dunia, belum lama. Nah, Anda sudah seperti ini.
kalian sudah seperti ini. Bayangkan antum bagaimana bid'ah itu munculnya cepat. Lalu bagaimana dengan 100 tahun sepeninggal Nabi? 200 tahun sepeninggal Nabi? Dan bagaimana dengan di zaman kita? Bagaimana bid'ah itu akan muncul dengan cepat? Di zaman itu Rasulullah Ibnu Mas'ud menyatakan, "Ma asra'a halkatakum." Betapa cepatnya kalian ini binasa. Kehancuran kalian ini tiba menghadapi kalian sekarang. Betapa cepat. Perhatikan ini, pakaian Nabi belum hancur. Pakaian Nabi masih ada. Nah, barakallahu fikum. Kenapa seperti ini? Kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Yani demi Allah maksudnya. "Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad." Apakah kalian ini berada di atas prinsip yang lebih baik, lebih benar di atas prinsip Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, jawabannya tentu tidak. Nah, au muftatihu bab dhalala, atau memang kalian ini adalah para pembuka pintu-pintu kesesatan. Kalian ini adalah para pembuka pintu dan jalan kesesatan. Mana yang kemungkinan yang lebih benar? Pertama ataukah kedua? Ataukah kalian ini adalah orang yang berada di atas kebenaran, di atas prinsip yang lebih baik dari prinsip Rasul? Ini kemungkinan pertama. Jawabannya tidak tentunya. Atau kalian dengan cara kalian ini, ibadah yang kalian lakukan yang tidak ada contohnya ini tadi, adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Tentu yang kedua dengan ini. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Mereka mulai ini pakai perasaan, pakai atifiyah. Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, demi Allah yang kami lakukan ini sama sekali kami tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan. Nah, coba menginginkan kebaikan, mengira yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, kebenaran. Wahai Abu Abdurrahman, demi Allah kami tidak melakukan ini kecuali kami menginginkan kebaikan. Berarti sebatas keinginan baik tidak cukup. Nah, tidak cukup sebagai bekal atau modal bahwa untuk kita menyatakan dia di atas kebenaran. Sudahlah, jangan diingkari, jangan ditahdzir, toh dia itu kan menginginkan kebaikan. Ya. Sekali lagi, keinginan kebaikan bukan sebagai tazkiyah, rekomendasi untuk kemudian dia dinyatakan di atas kebenaran, atau kemudian kita memberikan uzur tidak mengingkarinya. Perhatikan Abdullah bin Mas'ud menyatakan, menjawab pernyataan mereka, qala radhiyallahu anhu wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Nah, berapa banyak, kata Ibnu Mas'ud, orang yang menginginkan kebaikan ternyata dia tidak berhasil untuk meraih kebaikan itu tadi. Nah, berapa banyak? Qala radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya Rasulullah telah memberitakan kepada kami bahwa akan muncul suatu kaum yang mereka itu lihai, pandai, ahli membaca Al-Quran, mahir di dalam membaca Al-Quran. Naam, la yujawizu taraqiyahum. Namun bacaan Al-Quran mereka, qiraah Al-Quran itu tadi tidak mampu melewati kerongkongan mereka untuk menyentuh kalbunya, menjadi orang yang faham benar tentang Al-Quran, mengerti secara benar tentang Al-Quran. Qala waymullah ma adri la'alla aktsarahum minkum. Kata Ibnu Mas'ud, subhanallah, demi Allah, ana khawatir ternyata mereka itu mayoritas kaum yang diberitakan oleh Nabi, ya, akan muncul suatu kaum yang lihai, mahir membaca Al-Quran, tetapi mereka itu keluar dari agama. Ana khawatir kalian adalah, mayoritas mereka adalah dari kalian ini. Ternyata diberitakan oleh Amr bin Salamah, qala ra'ayna ammata ulaika, naam, al-hilak yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Kami mendapati ternyata mayoritas orang yang ikut dalam majlis-majlis zikir tadi
ikut bergabung bersama para pemberontak Khawarij memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, barakallahu fikum. Ini suatu hal yang penting, bahwa agama tidak boleh didirikan di atas prasangka, di atas dunun, di atas sangka-sangka atau perkiraan-perkiraan. La, Islam, agama, akidah, ibadah harus didirikan di atas ilmu. Quran, sunnah, ijma' sahabat, khulafa ar-rasyidin, demikian semestinya. Nah, antum perhatikan sekarang mayoritas ahlul bid'ah, keinginan mereka adalah kebaikan. Baik ahlul bid'ah dalam hal tasawuf, ya, menginginkan kebaikan dari apa yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Datang ke kubur-kubur dengan keyakinan bahwa sahibul qabr, penghuni kubur itu akan memberikan barokah padanya, barokah pada amalannya. Dengan keyakinan bahwa kalau dia berdoa di samping, di sebelah, ya, dekat dengan penghuni kubur tadi, akan lebih dikabulkan oleh Allah. Nah, dia mengira bahwa dia di atas kebenaran. Begitu pula di sisi barakallahu fikum dakwah. Nah, banyak pihak menginginkan kita harus mendirikan khilafah Islamiyah. Nah, khilafah. Siapa seorang mukmin yang tidak menginginkan khilafah? Nah, saya yakin setiap muslim menginginkan khilafah, berdiri di negaranya, khilafah Islamiyah. Namun ternyata tariqah, sistem yang mereka tempuh adalah sistem yang menyimpang dari bimbingan din, sunnah Rasul dan sahabatnya. Begitu pula yang ikut dalam arena politik. Insyaallah wan nawaya indallah. Niat-niat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin mereka menginginkan kebaikan, ingin membela agama ini. Walaupun tidak jarang terbukti di dalam proses, ya, itu mereka menginginkan dunia. Nah, yang dahulunya dia seorang dai yang sabar, dai yang bisa menerima kehidupan yang serba sederhana. Nah, begitu dia masuk ke politik, kehidupan dia berbeda. Nah, dia mengejar yang lebih jauh, yang lebih jauh dari duniawi. Nah, barakallahu fikum. Nah, namun kita menyatakan mungkin mereka menginginkan kebaikan, namun cara yang dia tempuh, tetapi sistem yang dia lakukan adalah sistem yang salah, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa'lam. Kita sudah hampir 1 jam bermajlis. 50 menit. Qala wa'lam rahimakallah anna ad-din innama jaa'a min qibalillah tabaraka wa ta'ala lam yudha' 'ala uqulir rijali wa ara'ihim wa 'ilmuhu 'inda Allah wa 'inda rasulih fala tattabi' shay'an bihawaka fatamruqa min ad-din fatakhruja min al-islam fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnata wa awdaha li ashabihi wa humul jama'ah wa hum as-sawadul a'zam was-sawadul a'zam al-haqq wa ahlahu faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-din faqad kafar. Nah, ini adalah poin kelima yang beliau sebutkan. Ketahuilah, semoga Allah merahmati anda, an-din, sesungguhnya agama ini innama jaa min qibalillah tabaraka wa ta'ala, datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil itu boleh diambil hanya dari Allah, dari wahyunya. Nah, barakallahu fikum, wahyu baik dalam bentuk Al-Quran maupun wahyu dalam bentuk sunnah. Nah, walam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim, dan agama ini tidaklah didirikan di atas logika manusia dan ra'yu manusia. Nah, sama sekali tidaklah agama ini diletakkan, didirikan di atas ra'yu manusia dan akal manusia. Nah, wa ilmu indallah wa inda rasulih, ilmu tentang agama ini, ilmu tentang Islam, iman, akidah, ibadah, akhlak dan semuanya indallah, berada di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Wala tattabi' syai'an min bihawaka. Jangan sekali-kali kalian mengikuti atau Anda mengikuti sesuatu dalam urusan agama ini berdasarkan hawa nafsu Anda. Hawa nafsu yang dimaksud di sini siapa? Apa? Logika, ra'yu, syahwat. Nah, barakallahu fikum. Fatamruqa minad din. Fatakhruja minal Islam. Akibatnya ujung-ujungnya kalian atau Anda akan keluar dari Islam ini. Akan keluar dari agama ini. Keluar dari Islam dengan sebab apa? Mengikuti hawa nafsu. Nah, tentunya tidak semua orang yang jatuh kepada bid'ah kemudian kita nyatakan atau divonis, dihukum sebagai telah keluar dari Islam, menjadi kafir. Tidak. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Tidak semua orang yang jatuh kepada bid'ah kemudian langsung kita katakan dia telah keluar dari Islam atau menjadi kafir. Lah, karena bid'ah itu atau kesesatan itu dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Ada bid'ah yang statusnya mufassiqah. Mufassiqah itu menyebabkan pelakunya menjadi fasik, ya, tetapi dia masih muslim. Dan ada bid'ah jenis yang kedua yang diberi nama dengan mukaffirah, yaitu bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam. Jadi tidak semua pelaku bid'ah kemudian dinyatakan sebagai kafir. Ya, tidak dibenarkan setiap pelaku bid'ah kemudian kita menyatakan kamu telah kafir. Nah, tetapi bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang mukaffirah. Apa makna mukaffirah? Menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Nah, jenis kedua adalah bid'ah mufassiqah, menjadikan pelakunya sebagai seorang fasik. Nah, tidak sampai pada tingkatan kafir. Nah, barakallahu fikum. Contoh bid'ah yang mukaffirah. Misalkan, contoh bid'ah yang mukaffirah, keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Nah, ulama dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa menyatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir. Begitu juga seorang yang mengingkari keberadaan jannah wan nar, bahwa jannah wan nar itu tidak ada, kata dia, maka ini adalah kafir. Seorang yang meyakini bahwa kalamun Nabi itu bukan wahyu, hadis itu adalah bukan wahyu, nah, maka dia adalah kafir. Seorang yang hanya mau berhukum dengan Al-Quran tetapi tidak mau berhukum dengan As-Sunnah, maka apa yang disisahkan dengan ingkaru As-Sunnah atau disebut dengan Al-Quraniyun, ya, maka mereka adalah kafir. Namun di situ ada bid'ah-bid'ah yang mufassiqah. Termasuk di antara bid'ah mufassiqah itu adalah bid'ahnya kaum Khawarij. Nah, walaupun sebagian ulama menegaskan Khawarij adalah kufar, tetapi mayoritas ulama menyatakan tidak sampai pada tingkat kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika Imam Ali atau Khalifah Ali bin Abi Thalib ditanya, "Akuffaruhum?" Apakah kaum Khawarij itu kafir wahai Khalifah Ali? Nah, Khalifah Ali menjawab, "Hum ikhwanuna bagaw alaina." Mereka adalah ikhwanuna, masih diberi nama ikhwanuna bagaw alaina, yakni yang menentang kepada kita. Nah, tetap mereka diposisikan sebagai muslim, tetapi ditahdzir, diingatkan umat dari bahayanya, ya. Ketika mereka menyatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah, Khalifah Ali menyatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu adalah ucapan yang benar maknanya, tetapi mereka menginginkan di balik itu kebatilan. Nah, hati-hati dari mereka, diperangi, mereka ditumpas, dihabiskan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian beberapa bid'ah yang lainnya yang oleh para ulama ditafsil, dirinci bahwa tidak termasuk bid'ah mukaffirah. Nah, yang dimaksud oleh penulis Al-Imam Al-Barbahari dengan pernyataan fatamruqa minad din fala tattabi' syai'an bihawa. Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu dengan berdasar hawa nafsu. Nah, fatamruqa minad din, akibatnya kamu akan keluar dari agama ini. Wa takhruja minal Islam, fatakhruja minal Islam, dan kamu keluar dari Islam ini. Maksudnya adalah
permasalahan-permasalahan akidah yang besar, yang mukaffirah. Nah, ini yang pertama. Atau ya, yang kedua adalah walaupun bid'ah itu pada awalnya mufassiqah, awal bid'ah itu mufassiqah, namun dia akan membesar, ujung-ujungnya bisa menyebabkan jatuh pada bid'ah yang mukaffirah. Nah, barakallahu fikum. Dalam bagian ini Al-Imam Al-Barbahari menegaskan bahwa Islam itu bersumber datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyunya. Wahyu Allah itu ada dua, Al-Qur'an dan Sunnah. Wahyu Allah, fadhal. Hayyakallah, waalaikumsalam. Khair. Tafadhal. Nah, dinukilkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau ketika ditanya, beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul ka'bain aula bil mashi min a'lahu, atau lakana asfalul khuffaini aula bil mashi min a'lahuma." Kalau seandainya agama itu, kata Ali bin Abi Thalib, didirikan, dijalankan di atas ra'yu, ingin berbuat gini pakai ra'yu, ingin berdakwah begini pakai ra'yu, bersikap begini pakai ra'yu. Nah, maka sesungguhnya bagian bawah dari al-khuf yang kemarin kita sebutkan ya, al-khuffain ya, itu lebih pantas untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Nah, tetapi sunnah mengajarkan yang diusap bagian atas atau bawah? Atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu didirikan di atas ra'yu, maka sungguh bagian bawah dari al-khuf ketika kita berwudu lebih berhak untuk diusap dibandingkan atasnya. Tapi karena memang agama itu ittiba, agama itu memang harus mengikuti dalil Quran, Sunnah, maka kita mengusap bagian atas al-khuf, bukan mengusap bagian bawahnya. Nah, begitu juga dinukilkan dari sahabat Umar bin Khattab ketika beliau mencium al-hajarul aswad. Qala inni la'alam annaka hajar la tanfa' wa la tadur. Nah, sesungguhnya aku mengetahui, kata Umar, kamu itu wahai hajar aswad hanya sebuah batu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, la tanfa' wa la tadur, kamu tidak mampu memberikan manfaat apapun kepada kita ini dan tidak mampu memberikan kerugian apapun kepada kita. Nah, laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena aku melihat Rasul, pernah melihat Nabi menciummu, niscaya aku tidak akan mencium. Coba, Khalifah Umar. Batu, ya. Inni la'alam annaka hajar. Aku tahu kamu ini sebuah batu. Logika menyatakan, ada apa pakai dicium-cium begitu? Kenapa mereka berebut mencium hajarul aswad? Logika. Majanin, mereka itu majnun, ya, gila. Nah, ada apa? Maka Umar menyatakan, ya, aku tahu kamu hanya sebuah batu, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan kerugian. Tapi aku melihat Rasul menciummu, maka aku lakukan. Begitulah Islam ini. Nah, dan kalau itu hanya sekedar hajarul aswad, bagaimana dengan berbagai berita dari Al-Quran maupun Sunnah yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah? Kemudian berita itu dikalahkan oleh akal kita, oleh logika kita, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh muallif rahimahullah. Begitu juga ketika Nabi menyatakan jangan berbuat begini, kemudian kita menyatakan pakai logika kita. Rasul menyatakan, man kana lahu nasiha li sultan fala yubdihi alaniyatan. Nah, barang siapa yang memiliki kritikan, nasihat, teguran untuk penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan, secara demonstratif di depan halayak ramai. Nah,
Tetapi hendaknya dia menyendiri, membawa sultan itu menasihati secara rahasia. Nah, kalau diterima silakan, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ditolak nasihat tersebut, ya, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Orang sekarang menyatakan, wah, nggak bisa nasihat, hanya pakai surat, melalui surat nasihatnya, tidak ada orang tahu. Nah, nasihat berdua saja dengan sultan. Nah, nggak mungkin dia nggak akan mendengarkan nasihat kita, tidak peduli. Nah, maka kita harus demo, kita harus begini, kita harus berbicara di radio, kita harus menulis di dalam buletin-buletin, majalah-majalah, nah, dan seterusnya. Subhanallah, berita dari Nabi, syariat Rasul, sunnah Rasul dikalahkan dengan apa? Logika. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu permisalan di mana umat di masa ini sering mengedepankan logika di atas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Al-Imamul Barbahari mengingatkan kita dari bahaya sikap seperti itu. Nah, sikap seperti itu bisa menyeret kamu keluar dari agama. Sikap seperti itu nanti ujung-ujungnya bisa menyeret kamu keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Nah, mungkin ini kajian kita pertama di pagi hari ini, atau kedua sejak kemarin sore, kemarin malam. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pada sekarang pukul 8.40. Nah, kita lanjutkan pada pukul 10 insyaAllah.